القبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي الهداية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في مساجدنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا فيا ضيوف الرسول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات ودياجر. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أقام ذكرنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pertama, tentunya yang sama kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan Allah di dunia barzah sampai akhirat. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bangkit dari duduk kita kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Diberkahnya Nabi Muhammad, dengan kebesarannya Nabi Muhammad, Allah hapus kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, para alim ulama kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tepat berada di bulan Rabiul Awal. Lebih tepatnya lagi sekarang tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimana kita sama ketahui bahwa bersejarah alam semesta menyaksikan keindahan akan datangnya lahir seorang manusia termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, di mana detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi seumur hidup. Di dalam bait syair yang dikumandangkan oleh sahabat yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Wa ahsanu minka lam talid wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Mata ini, kata Zaid bin Sabit, belum pernah melihat sosok seindah, setampan, sebagus, sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam talid nisa'u. Dan tidak ada sepasang atau tidak ada seorang wanita yang melahirkan bayi seindah, sesempurna persalinannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah terlepas dari segala aib, terlepas dari segala bentuk kekurangan, terlepas dari segala hal yang mengurangi kemuliaan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya beliau katakan apa?
ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kau diciptakan mesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memasang niat yang saleh, memasang niat yang luhur, menancapkan niat yang baik seperti yang mana diajarkan oleh as-salafun salihun. Kalau kita datang ke acara maulid, kita menghadiri acara maulid, pasang niat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong, ya Allah, berkatnya maulid, pulang dari sini sholatnya rajin. Kalau ada di antara kita yang masih sering dusta, ya Allah, pulang dari sini menjadi orang paling jujur insya Allah. Kalau ada di antara kita yang hadir malam ini di masjid masih durhaka kepada kedua orang tuanya, ya Rabb, berkat Nabi Muhammad SAW, pulang dari sini kita menjadi anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua kita. Inilah tujuan maulid. Maulid diciptakan adalah momentum bagaimana kita muhasabah, mengembalikan kehidupan kita atau mengembalikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena ahlan wa sahlan wa marhaban akhina fillah Sayyid al-Habib Ahmad ibn al-Habib Mahdar bin Hussein bin Abdullah bin Muhsin al-Abbas yang hadir di tengah kita, mudah-mudahan tambah berkah insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maulid tidak sebatas kita datang ke satu tempat, kemudian kita membaca salawat bersama, kemudian kita makan bersama, kemudian kita pulang begitu saja tanpa ada oleh-oleh, tanpa ada betul-betul hasil samarah, buah yang kita petik, kemudian kita bisa praktekkan, laksanakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah salah satu-satunya obat dari sekian penyakit. Obat rumah tangga, panutannya Nabi Muhammad. Obat berniaga agar sukses dan berkah, panutannya Nabi Muhammad. Kepengen sukses dalam berdakwah, panutannya Nabi Muhammad. Ingin bagus dalam bermuamalah, panutannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada zat diri Nabi Muhammad SAW, yaitu suri tauladan yang patut kita contoh. Tapi maaf jamaah yang dirahmati Allah, berapa maulid yang kita hadiri, berapa kajian yang kita hadiri, berapa nasihat yang kita dengar, berapa hadis Nabi SAW yang kita tahu, tapi apa perubahan dalam sikap kita? Bagaimana hasil maulid kita? Kita kepengen maulid ini betul-betul menjadi perubahan. Yang paling bagus adalah perubahan spiritual kita kepada Allah, spiritual kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin kita bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa menjadikan beliau uswah sebagai contoh kalau kita tidak tahu apa yang mau kita contoh? Bagaimana Nabi Muhammad? Apa yang disenangi Nabi Muhammad? Apa yang tidak disenangi Nabi Muhammad? Kita sebagai umatnya wajib tahu, harus mencari tahu apa yang disenangi Nabi Muhammad, apa yang tidak disenangi Nabi Muhammad. Pernah satu waktu sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Anas bin Malik. Beliau masih kecil, masih umur 10 tahun. Dulu kalau mau belajar tentang sirah Nabi zaman Rasulullah masih ada, gampang. Semua orang berangkat ke Madinah, langsung ke Madrasah Nabawiyah, menyaksikan langsung bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana muamalahnya Nabi Muhammad, bagaimana pakaiannya Nabi Muhammad. Semua anak-anak digiring oleh orang tuanya untuk berangkat ke rumahnya Nabi Muhammad, duduk melihat, menyaksikan bagaimana akhlak indahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Anas bin Malik satu waktu diajak oleh Rasulullah SAW, kemudian makan siang. Tiba-tiba Rasulullah dihidangkan oleh sahibul bait makanan. Sayyidina Anas bin Malik memperhatikan dengan teliti apa yang Rasulullah suka, apa yang Rasulullah tidak suka. Kemudian Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik mengambil, karena ia tatabba'u dubah, tangannya Rasulullah ngambil buah labu. Kalau kita buat apa tuh? Buat lalap, tahu labu? Kalau makan sambal pakai labu tuh direbus ajib tuh. Nah, Rasulullah SAW suka sama buah labu. Diambil sama Rasulullah buah labu, dimakan sama Rasulullah. Itu Sayyidina Anas bin Malik diperhatikan sama beliau.
Dia bilang ajib nih Rasulullah. Kemudian selesai makan, habis itu buah labu, dia comot lagi itu buah labu, dia makan lagi, berkali-kali dia comot itu buah labu. Kemudian singkat waktu, setelah Sayyidina Anas bin Malik tumbuh dewasa dan tua, dia cerita kepada sahabatnya, tahu nggak, dulu kenapa saya suka sama labu? Saya nggak suka sama labu, tapi setelah saya melihat Rasulullah SAW memakan buah labu, mulai hari itu sampai detik ini saya paling suka sama yang namanya buah labu. Kenapa? Bukan karena rasanya yang enak, karena kekasihku suka sama itu. Itulah para bukti pecinta. Itulah bukti-bukti kalau kita cinta sama Rasulullah. Kita ngaku cinta sama Rasulullah mudah di mulut kita, tapi prakteknya kita masih sering berantem sama keluarga, kita masih sering berantem sama tetangga, kita nggak ada akhlak sama orang tua. Ini semua sama juga kita mengotori kotoran di muka Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, buktikan, karena cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh pembuktian. Kalau cinta itu tanpa ada pengorbanan dan pembuktian, cinta palsu. PHP. Jadi kalau cinta tidak ada pengorbanan, gombal. Nah, Sayyidina Anas bin Malik, beliau katakan apa? Semenjak Rasulullah SAW makan itu buah labu, alhamdulillah, sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan buah labu. Sekali lagi, bukan karena rasanya yang enak, tapi karena kekasihku cinta sama buah labu. Begitu juga kalau Rasulullah SAW nggak ngerokok, Rasulullah ngerokok nggak? Tapi alhamdulillah saya orang sini kan nggak ada yang ngerokok. Nah, orang sini alhamdulillah nggak ada yang ngerokok. Nah, alhamdulillah adanya orang sono. Orang sini nggak ada, saya lihat nggak ada tampang kerokok semua, tampang salawat semua. Amin, amin, amin. Nggak ada yang nggak mungkin, karena salawat adalah ibadah yang paling ringan. Coba mengucap salawat. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Rasulillah, sallu ala Rasulillah. Enteng nggak? Mudah nggak? Mudah. Tapi walaupun demikian mudah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang bisa berselawat ke Nabi Muhammad. Kenapa? Allah katakan dalam sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk gampang ucap selawat. Selawat gampang, sekali ucap bisa, praktek itu namanya. Tapi untuk didawamkan butuh iman, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kudu diminta sama Allah. Ya Allah, berapa banyak maulid yang saya hadiri, susah saya baca selawat. Berapa banyak saya menghadiri acara maulid, tapi hati masih kotor ya Allah. Berapa banyak hadir maulid, sholat subuh ketinggalan ya Allah. Berapa banyak saya hadir maulid, gak pernah saya baca Quran ya Allah. Ini tujuan kita ngadakan maulid. Cinta kita mengikuti perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguh orang yang jatuh cinta akan taat kepada yang dicintainya. Maka kita minta kepada Allah agar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita tahu seindah apa Nabi Muhammad, sekeren apa Nabi Muhammad, setampan apa Nabi Muhammad, saya sampai nggak bisa kehabisan bahasa. Nggak ada manusia seindah, setampan, sebagus, sesempurna Nabi Muhammad SAW. Sungguh kalau kita tahu secara zahir maupun batin, tahu persis, kenal persis siapa Nabi Muhammad, tahu persis bagaimana indah tubuhnya, bagaimana indah akhlaknya. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kata beliau, kalau mau tahu Rasulullah SAW, man ra'ahu badihatan hab. Orang kalau lihat Nabi Muhammad, sekali lihat Nabi Muhammad langsung sungkan, langsung segan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau sudah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, langsung jatuh cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad indah dan indah. Mau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik 12 Rabiul Awal seperti malam hari ini, Ibunda Aminah, seorang janda. Suami udah meninggal,
Kemudian beliau tinggal di rumah mertua Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap malam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aminah walaupun udah nggak punya suami, pada saat itu perempuan suaranya belum didengar. Pada saat itu perempuan belum ada harga dirinya. Saat itu perempuan seperti tidak ada harganya. Bahkan orang kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Aib punya anak perempuan. Menjadi sebuah satu hal yang memalukan dalam keluarga kalau punya anak perempuan. Bayangkan, mantu tinggal di rumah mertua, udah gitu suaranya perempuan gak didengar, dia mau ngomong apa? Setiap malam tapi Allah hibur Siti Aminah. Dihibur sama Allah. Apa hiburan yang Allah berikan kepada Siti Aminah? Setiap malam tidak pernah absen. Tidak pernah absen. Dari mulai kandungan 1 hari sampai 9 bulan lamanya, setiap hari, kulla laylah, setiap malam diberikan mimpi. Mimpi apa? Setiap malam, setiap Nabi datang ke dalam mimpinya Siti Aminah. Mulai dari Abuna Adam alaihissalam, Nabi Adam datang dalam mimpi. Kemudian Nabi Musa datang dalam mimpi. Semua Nabi, Nabi Isa datang dalam mimpi. Nabi Ibrahim datang dalam mimpi. Semua para Nabi-Nabi datang ke dalam mimpinya Siti Aminah. Mengatakan apa para Nabi? Wahai Aminah, janinmu ini laki-laki. Kau akan melahirkan anak laki-laki. Maka kalau ini keluar bayi, Sami Muhammad. Namakan namanya nanti Muhammad. Ini setiap hari Ibunda Aminah gundah, galau. Mantu perempuan mau ngomong sama mertua, yakin kagak bakal didengar, yakin kagak bakal dianggap. Ngomongnya gimana, cara masuknya gimana, bingung Ibunda Aminah. Subhanallah. Ini semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aturan Allah punya aturan. Ini adalah tertibnya Allah, tertib ilahi. Tiba-tiba singkatnya pas detik-detik mau lahiran, Ibunda Aminah nengok ke kanan, di kamar ini tembok. Nengok ke kiri, tempe, tembok. Nengok ke depan, tembok. Kemana dia muter tembok, ini perut udah mau keluar rasanya, bayinya udah mau keluar. Tiba-tiba masuk perempuan 2 cantik, Siti Asyah binti Imran dan Siti Sarah, istrinya Fir'aun dan ibunya Nabi Musa, dan istrinya Nabi Musa. Datang, beliau katakan apa? Wahai Ibunda Aminah, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepersis ini malam 12 Rabiul Awal. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bidan kamu, untuk menjadi bidan spesial kamu. Gak lama para malaikat masuk. Sebelum masuk itu para malaikat berwujud burung. Sudah masuk ke dalam kamarnya Siti Aminah, burung-burung yang indah tersebut semua berubah wujud. Yang satu memperkenalkan ana Jibril alaihissalam, yang satu lagi ana Israfil. Jibril nggak bawa tangan kosong, dia bawa kendi dari surga Allah. Ini mau operasi persalinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Israfil dia bawa apa? Dia bawa kain sutra berwarna hijau. Singkat cerita, kemudian malaikat Jibril mendekati perut Ibunda Aminah. Kemudian dituangkan itu kendi yang di dalamnya ada air yang bernama Ma'ur Rahmah, air rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pakai air apa? Air aqua ya. Kalau enggak air sebelah tetangga. Rasulullah airnya pakai air dari surga, Ma'ur Rahmah. Kemudian dituangkan itu air kendi persis di atas perut ibunda yang mulia Aminah. Pas dituangkan, apa kata malaikat Jibril? Ukhruj ya Habibur Rahman, keluarlah wahai kekasih Allah. Dituangkan. Kalau kita manusia biasa kita nih kayak termasuk kita lahir ya bau, ya amis, ya berdarah, ya kotor, betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ajmalu minka lam talid misal. Nggak ada wanita seindah yang pernah melahirkan kecuali Ibunda Aminah alaihissalam. Pas begitu, kalau kita keluar biasanya lewat kemaluan, Rasulullah nggak lewat kemaluan ibunya, atau disesar. Rasulullah nggak disesar, keluar sendiri dari perut Ibunda Aminah. Pas keluar itu bayi yang mulia, langsung itu yang namanya sutra berwarna hijau yang dibawa oleh malaikat Israfil menghampiri tubuhnya Nabi Muhammad SAW, langsung menyelimuti tubuh baginda Rasulullah SAW. Kemudian itu bayi langsung sujud
kharru sujadan lillah, sujud kepada Allah seraya mengatakan apa? La ilaha illallah. Saya mau tanya, ada bayi lahir begitu? Cari rumahnya di mana? Orang mana? La Arab wala Ajam. Ada bayi lahir begitu? Gak ada. Terus apa gerangan yang kita tidak bisa jatuh cinta ke Rasulullah? Apa gerangan yang menghalangi hati kita untuk tidak berselawat kepada Rasulullah? Kenapa kita tidak mau berselawat kepada Rasulullah? Pas keluar dalam riwayat lain tidak mengucap la ilaha illallah, melainkan apa? Ummati, ummati, ummati. Dalam riwayat lain mengatakan begitu. Mau ngomong la ilaha illallah kah? Atau mau ngomong ummati kah? Dua-duanya indah, dua-duanya keren, dua-duanya bagus. Dan ini satu kebanggaan buat kita umat Islam. Setelah keluar itu Rasulullah SAW kemudian dipeluk oleh Ibunda Aminah. Setelah dipeluk, apa kata Ibunda Aminah? Saya kaget, sempat sesak napas. Bukan karena sakit, melainkan semua alam semesta seraya mendekati Siti Aminah. Jinnya, mataharinya, bulannya, semua pada mendekat. Semua pada ingin menyaksikan mana manusia termulia, mana manusia makhluk termulia yang sudah waktunya keluar dari muka bumi ini. Alhamdulillah. Setelah itu sesaat Siti Aminah lega pas keluar memancarkan cahaya. Kemudian dia mau lihat kelaminnya Rasulullah, tidak bisa. Rasulullah nggak bisa kelihatan kelaminnya. Singkatnya, Ibunda Aminah, ibunya sendiri tidak pernah melihat kelaminnya Rasulullah SAW. Dan yang paling hebatnya lagi, hadirin yang dirahmati Allah, 9 bulan Ibunda Aminah mengandung. Selama 9 bulan di dunia tidak ada bayi perempuan yang lahir. Saya ulang, selama 9 bulan Ibunda Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dikatakan tidak ada bayi perempuan yang lahir ke muka bumi. Penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada begitu manusia. Lantas kenapa kita tidak mau selawat ke Nabi Muhammad? Kenapa lidah ini, hati ini sulit sekali untuk berselawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Nabi katakan apa? Aksiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Banyakin selawat kepada saya. Rasulullah nggak butuh selawat, tapi dengan banyaknya selawat kita kepada Rasulullah, maghfirah dari Allah buat kita, pengampunan dari Allah buat kita. Dan inilah tujuan kita. Makanya singkatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi yang tadi kita baca maulidnya Sintul Durar, beliau katakan apa dalam sebuah statementnya? Masyi kama majma'al maulid yujallil qurub. Gak ada perkumpulan yang paling indah, yang paling ampuh, yang dapat mengangkat bala, yang dapat mengangkat musibah, bahkan mengangkat corona, kecuali perkumpulan yang adanya maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau kita kumpul baca selawat ke Nabi Muhammad, tidak ada virus corona. Tidak ada virus corona. Yang ngomong bukan saya manusia jahil yang banyak kekurangan di diri saya. Tapi yang ngomong Sultanul Arifin, seorang wali besar, Al-Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti hafal 300.000 hadis. Berikut sanad dan matannya. Kita 2 hadis itu puyeng. 4 hadis lainnya kita nggak hafal. Beliau Imam Suyuti hafal 300.000 hadis. Berikut sanad dan matannya. Yang ngomong sekapasitas beliau. Beliau katakan apa? Man quri'a ma min muslimin quri'a fi baitihi aw fi makanihi aw fi masjidihi aw fi baitihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafallahu anhu al-qahd wal waba. Siapa orang, seorang muslim, kita bukan satu orang, kita rame-rame muslimin baca maulid di rumahnya, di kantornya, di lapangan, di mana tempat dia baca maulid, maka di tempat tersebut Allah angkat musibah dan Allah angkat corona, Allah angkat virus. Nah, mudah-mudahan dengan sabab ini diangkat corona, diturunkan rahmat, diturunkan kebaikan buat kita. Karena di detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW, patung yang ada di dalam Ka'bah, hadirin yang dirahmati Allah, patung-patung berhala yang kurang lebih ada 300 sekian itu semua runtuh berbarengan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan apa? Wa idza ja'al haq ghalabahul batil. Kalau sudah datang yang hak, maka yang batil akan tumbang.
Maka dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di mana engkau runtuhkan berhala-berhala tersebut, maka runtuhkanlah ya Allah segala kotoran yang ada di hati kita. Ya Allah, di malam Rabiul Awal 4.400 tahun yang lalu, kau runtuhkan berhala-berhala ya Allah, yang mana berhala tersebut apabila kita dorong tidak mampu 10 orang didorong, tapi dengan izin Engkau ya Allah, maka semua patung-patung tersebut bisa rontoh, bisa jatuh, bisa tumbang. Maka tumbangkanlah, rontokkanlah kotoran di hati kita ya Allah, dengan berkatnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan maghfirah, diberikan inabah, diberikan pengkabulan doa, diberikan istiqamah, diberikan khusyuk, diberikan rezeki yang banyak yang halal. Mudah-mudahan hajat dunia dan akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini tambah saleh, tambah takut sama Allah, tambah takwa, tambah iman, tambah cinta, tambah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah sayang sama orang tua, tambah hormat sama guru, dan mudah-mudahan kita makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.